sahabat Putihungu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di general reading kali ini aku kembali membawakan tentang tema percintaan. Di sini adalah apakah kamu akan menikah dengan dia? Iya, apakah hubungan kalian akan sampai pernikahan? Ini khusus untuk kalian yang penasaran ya, yang udah punya calon, yang penasaran apakah akan menikah atau enggak gitu, atau kondisi keluarga kalian lagi nggak begitu oke. Oke. Apakah kalian akan menikah atau tidak? Oh ya, di sini aku nggak langsung oke, kalian pasti akan menikah, oke kalian pasti tidak menikah. Enggak, karena itu namanya juga masa depan ya, analisa masa depan, jadi perlu kebijakan kalian gitu. Ini tanggung jawab kalian berdua juga kalau mau memutuskan menikah atau enggaknya. Oke, ini hanya sebagai referensi dan seperti analisa apa yang kira-kira akan terjadi. Jadi mungkin beberapa persen kalian akan menikah gitu, terus berapa persen kalian tidak akan menikah. Jadi yang seperti itu, tidak ada yang mutlak 100%. Oke, jadi silakan kalian memilih. Ini pen 1, 2, 3. Bayangkan juga wajahnya dia, pasangan kalian, dan diri kalian. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Kalau misalnya kalian masih susah untuk memilih, di sini aku ada siapin kerang. Ini yang pertama, file nomor 1, file yang nomor 2, dan file yang nomor 3. Kerang. Oke, silakan kalian memilih file nomor 1, 2, ataupun file nomor 3. Kalau kalian masih kurang waktu untuk memilih, silahkan kalian pause dulu videonya ya. Kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk time stepnya, dan silahkan kalian ke sana langsung. Oke, kita mulai dari file 1 dulu. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1, apakah kalian akan menikah dengannya? Apakah kamu akan menikah dengannya? Oke, apakah hubungan kalian akan sampai ke pernikahan? Mari kita buka file nomor 1 yang memilih kerang berbentuk lingkaran ini ya. Ups. Oke, di sini aja taruh dulu. File nomor 1, apakah dia akan menikah denganmu? Apakah kalian akan menikah? Ini aku jajarin dulu biar aku lihatnya gampang. File 1, apakah kalian akan menikah dengannya atau tidak? Oke. Four of Swords. Tidak ada kartu pernikahan. Mohon maaf sebelumnya ya, tidak ada kartu pernikahan di sini, tapi bukan berarti langsung tidak menikah ya. Oke, di file nomor 1 di sini yang pertama adalah kayak terhenti, stuck, atau ada halangan. Karena ada halangan di sini dari keluarga. Ada halangan dari keluarga, dan juga sebenarnya hubungan kalian ini memang sudah dari past life juga, tapi kalian memang sama-sama membawa pola. Jadi ini kayak nggak bisa sama-sama juga. Itu ada komitmen yang terlepas juga. Mungkin suatu hal yang pernah dijanjikan tapi akhirnya nggak jadi atau nggak terjadi. Ada halangan dari segi keluarga sih, terutama di sini karena ini yang paling dekat. Itu. Terus di sini tergantung keputusan kalian sendiri juga. Nah, apakah kalian itu memilih untuk menikah atau enggak? Sepasti ya, karena perlu perjuangan. Kenapa aku bilang perjuangan? Karena di sini ada Knight of Cup. Meskipun tadi aku bilang ini nggak menikah atau ya kecil lah kemungkinan menikahnya ya. Di sini ada Knight of Cup, ada perjuangan tentang love. Meskipun hubungan kalian mungkin nggak tentang pernikahan, nggak mencapai pernikahan, tapi kalian tetap saling sayang. Bisa juga seperti itu, saling memperjuangkan juga. Nah, terutama dari divine masculine ini memperjuangkan itu. Masih adanya perjuangan di antara kalian. Ya, permasalahan kalian memang di keluarga, di karmik juga. Hubungan kalian mungkin juga karmik, ada karmiknya membawa pola. Dan ya, kalau kalian menikah satu sama lain bisa juga memberatkan diri kamu sendiri tuh, karena di sini ada
mau dari segi cowok mau dari segi cewek, ini sama-sama yang sendiri, pisah dan bersedih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh memaksakan kehendak, ya aku bukan bilang oh kalian tidak boleh menikah, enggak. Lihat peluangnya ya, lihat peluangnya. Kalau kalian terlalu memaksakan kehendak, itu bakalan susah justru untuk diri kalian dan juga si pasangan gitu, si cewek dan juga si cowok. Nah, jadi perlu bijaksana karena ya yang kayak aku bilang, ada wheel of fortune yang terbalik. Kalau terlalu dipaksakan malah akan menyakiti tuh. Oke, untuk hubungan kalian selanjutnya itu seperti apa sih? Karena di sini kan tidak menikah ya. Di sini aku cuma ambil satu kartu. Sorry, goyang. Wah, sorry. Untuk hubungan kalian, apa? Ya, di sini meskipun kartunya itu nggak menikah ya, ya di sini ada kebahagiaan yang tidak dilihat. Jadi meskipun kalian tidak bersama, tapi ya tetap kalian menemukan kebahagiaan. Seharusnya ada kebahagiaan di belakang. Ini kayak pentacles yang di atasnya dia. Pentacles itu kayak rejeki. Tuh, rejeki, kelimpahan, kesehatan, dan ini juga ada kehangatan di belakangnya dia. Tapi dia tidak melihat ke sana gitu. Dia hanya melihat ke depan. Maksudnya fokus ke hal-hal yang sakit gitu, hal-hal yang rusak. Jadi dia fokus ke kesedihan. Nah, kalau misalnya kalian fokus ke kesedihan kalian, itu bakalan susah sih. Karena kalian tuh perlu perlu melihat lebih luas, melihat ke arah yang lain. Karena di sana juga ada kebahagiaan. Nah, meskipun nih hubungan kalian nih nggak nikah di sini, aku bukan berarti bilang fix nggak nikah ya. Ya, meskipun hubungan kalian tidak bersama kemungkinan besar, tapi kalian tetap menemukan kehangatan di hubungan kalian berdua. Kayak gitu. Nih, kehangatan berdua. Iya, kehangatan di salju yang ada. Orang-orang seperti apa sih yang biasanya kalian temui? Dia juga orang-orang seperti apa sih yang perlu yang biasanya dia temui kayak gitu. Karena masih mungkin ada luka yang masih terbawa, dan ini introspeksi diri masing-masing. Itu ada pelajaran diri masing-masing. Itu dari internal, tapi memang yang dari eksternal ini ya ada hubungan keluarga, sosial, ataupun aturan-aturan norma yang mungkin tidak bisa yang mungkin membuat kalian tidak bisa bersama tuh. Karena masih tetap ada kartu perjuangan, berarti masih ada kemungkinan untuk bersama. Cuma jangan terlalu memaksakan. Maaf, aku serak. Oke, udah itu aja untuk kalian yang pilih pile nomor 1. Kemungkinan menikahnya, mohon maaf sebelumnya, itu kecil gitu. Jadi, oke, tapi masih ada kebahagiaan yang sebenarnya bisa kalian lihat dari hubungan kalian meskipun tidak sebagai suami istri. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih pile nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pile nomor 2, apakah kalian akan menikah? Apakah kamu akan menikah dengannya atau tidak ya? Ingat, ini bukan 100% kalian baru aku bilang di sini tidak menikah, kalian nggak akan menikah. Tidak seperti itu. Ya, ini hanya bagian dari analisa ya. Kalian pilah-pilah ini sebagai referensi. Oke, untuk kalian yang pilih pile nomor 2, ini kartu paling terakhir, nanti aku buka. Magician, apakah kalian akan menikah dengannya? Ya, kartu pertama Magician, perjuangan. Oke. Aku jajarin dulu biar gampang aku baca kartunya. Apakah kalian akan menikah dengannya? Sebenarnya di sini ada kartu perayaan sih, ada kartu pernikahan sih. Oke, mungkin kan di sini general reading ya. Aku nggak tahu juga status kalian sekarang itu apa. Bagi yang memiliki hubungan pernikahan mungkin kayak kurang harmonis, jadi ada perceraian atau mungkin dia yang sudah pernah menikah atau kamu yang sudah pernah menikah itu. Nah, tapi di sini memang ada perceraian untuk beberapa orang. Cuma di sini ada kartu The Magician 2. Unik sih. Magician. The Magician 2. Jadi dengan kartu yang berbeda. Ini Shadowscape, ini Mermaid Tarot. Oke, ini kartu pertama. Yang paling kusuka ini kartu kedua.
maskulin dan feminim. Ya meskipun energi magician itu maskulin semua sih, tapi ya di sini gambarnya perempuan ya yang bermain tarot. Jadi cocok sih, dan mereka saling menatap satu sama lain. Nah, kalau misalnya dibilang apakah kalian menikah atau enggak, susah sih. Mohon maaf sebelumnya, di sini memang susah. Ada pernikahan, ada kebersamaan, ada, tapi terbalik gitu. Jadi di sini perlunya usaha kalian berdua. Masih 50-50, mungkin kalian tidak menikah tapi kalian bisa bersama, seperti itu. Karena ini tergantung kalian berdua. Kalian sama-sama manifestnya kuat nih, sama-sama cerdas. Kalian adalah orang yang sama-sama mau berjuang dan bisa memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kalian gitu, di sekitar kalian. Mungkin hubungan kalian banyak ada masalah di dunia ya, baik itu berupa norma, harta, ataupun juga hal-hal yang tersembunyi nih, tentang lingkungan juga ya gitu. Mungkin banyak ada masalah, tapi kalian tuh kayak menggunakan kecerdasan kalian. Oke lah, masalahnya di sini, tapi kalian bisa ngolah itu, jadi malah jadi kayak hal apa sih yang sebenarnya kalian bisa pelajari di sana tuh, malah jadi nge-up kalian gitu, lebih menjadi lebih dewasa. The Magician adalah kepribadian yang bisa memanfaatkan sesuatu yang di sekitar. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi dia bisa di tangan The Magician itu bisa jadi hal yang wah gitu ya. Tuh, ini Magician dan The Magician yang maskulin dan feminim sama-sama melihat ke arah pernikahan. Cuma memang susah gitu, susah. Entah itu pernikahan kalian harus ada perceraian dulu dari satu pihak, atau bahkan mungkin keduanya, atau ada hambatan ya. Ini lebih ke hambatan juga di pernikahan kalian. Masih 50-50 kalau misalnya dilihat dari sekarang, atau mungkin juga karena ini general reading ya. Jadi gak terlalu iya dan tidak, ini masih di tengah-tengah tuh. Masih lumayan gede sih peluangnya, 50% kalian bisa bersama. Eight of Pentacles, banyak hal yang perlu kalian usahakan, banyak yang perlu kalian rajut dan terjang mungkin perbaiki atau perhatikan. Itu sesuatu yang kecil itu menjadi hal yang besar, dirajut pelan-pelan satu persatu tuh. Jadi sebenarnya dalam hubungan kalian ini, kalian memang sama-sama hebat ya, sama-sama cerdas di sini, sama-sama berjuang. Kalian perlu sama-sama berjuang untuk mempertahankan hubungan kalian nih. Ya, tapi bukan berarti jalan yang mulus. Meskipun kalian cerdas, bukan berarti jalan yang mulus untuk pernikahan kalian berdua tuh. Ya, mari kita coba lihat kartu yang terakhir. Ini kartu kan karena di sini tidak menikah ya, kemungkinan besar masih 50-50, bisa menikah bisa tidak tuh, tergantung kalian, pilihan kalian. Di sini kartu yang terakhir, seperti apa hubungan kalian ke depannya. Kira-kira di sini adalah Seven of Wands, jadi adanya penataan. Nah, kalau misal tapi kebalik. Kalau misalnya di sini salah tata ya, kalian bisa ambyar atau bisa kayak susah gitu. Dan menatanya itu juga susah, menata hubungan kalian. Aku bukan bilang mempertahankan hubungan kalian agar kalian bersama atau mempertahankan keharmonisan kalian itu sulit, enggak juga, tapi mungkin ada hal-hal lain. Soalnya ini sesuatu yang memang ada dalam diri, berkaitan dalam diri, tapi juga bisa sesuatu yang memang eksternal gitu. Ada kehangatan yang di dalam diri kalian ada, di hubungan kalian ada, tapi ya kalian harus menata-nata yang faktor-faktor eksternalnya juga gitu. Jadi ya di sini apakah kalian akan menikah atau enggak gitu ya sama dia gitu, tergantung kalian. Salah satunya aja di sini berhenti berjuang kayaknya bakal susah, karena kalian memang perlu bersama-sama. Makanya ini juga kartunya unik sih, The Magician-nya 2, dan di sini dia melihat ke arah kiri, dia melihat ke arah kanan gitu. Jadi kayak sama-sama melihat dengan kecerdasan masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Itu satunya aja hilang, satunya aja capek gitu, agak susah untuk memang mempertahankannya. Tapi ya masih 50-50. Aku nggak berani ngasih yang muluk-muluk ya ke kalian, lebih baik aku jujur. Sini tentang pembacaan kartunya ya, aku bukan juga, soalnya ada banyak hal
yang tersembunyi sih di sini, yang hubungan kalian mungkin hubungan yang unik tuh, atau berbagai faktor ya yang bisa terjadi, atau kayak ada hubungan juga, mungkin ada beberapa orang yang memang sudah ada ikatan di sini, ada banyak hal tentang Pentacles, bukan tentang Pentacles aja, tentang ikatan, tentang di dunia fisik, fasilitas, dan juga apa ya, Pentacles ini banyak banget sih soalnya rahasia, soalnya dalam peti itu kan kita nggak tahu apa aja isinya gitu, tapi yang lebih ke kelihatan di hal-hal di fisik gitu, mungkin ada permasalahan fisik atau kayak gimana gitu ya gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pil nomor 2, apakah kalian akan menikah dengannya atau tidak. Masih 50-50. Kalau kalian mau berjuang, kalian bisa bersama, entah itu dalam ikatan pernikahan atau tidak. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih pil nomor 2. Bye bye, terima kasih telah menonton. Halo untuk kalian yang memilih pil nomor 3, apakah kamu akan menikah dengannya atau tidak? Oke, apakah akan menikah dengannya atau tidak? Ingat, ini nggak 100% plek gitu. Baru aku bilang di sini menikah, berarti kalian akan menikah. Enggak juga gitu ya. Karena pernikahan itu tergantung dari pilihan kalian masing-masing, perjuangan dari kedua belah pihak. Oke, mari kita lihat kartunya di sini, pile nomor 3. Ya, ada kebahagiaan sih di sini, Pack of Fun. Ini aku buka terakhir. Kebahagiaan, aku jajarin dulu kartunya biar gampang kulihatnya. Apakah kalian akan menikah atau tidak? The Lover yang kebalik, good. Apakah kalian akan menikah atau tidak ya? Ada stuck, ada menunggu. Bisa, tapi terlovernya masih terbalik ya, hampir mirip kayak di pile nomor 2. Mungkin ada suatu yang sudah ada ikatan atau perceraian, kemudian kalau misalnya akan kembali lagi bisa, tapi kayak saling menunggu gitu. Nah, bisa juga ada orang yang memang sudah memiliki ikatan dengan orang lain gitu, dan ada perceraian di sana, baru bisa kalian menikah. Cuma di sini yang lebih banyak itu bisa menikah, cuma mereka tuh lebih nunggu lagi, satu sama lain tuh nunggu. Jadi perlu kepercayaan diri kalau misalnya kalian mau menikah itu, terutama dari divine yang feminim ya. Dan divine feminim itu bisa memberikan pelopor gitu, atau memberikan atau membuka jalan. Nah, kalau misalnya kalian mau menikah, mungkin ya yang divine feminim perlu berjuang lebih oke dulu gitu, lebih mendorong, lebih percaya diri. Bukan berarti divine maskulinnya tidak berjuang ya. Nah, divine maskulin di sini pasti tetap berjuang juga, yang lebih ke mengamati, yang lebih ke membantu divine feminim melakukan ide-idenya. Mungkin divine feminim memiliki ide-ide untuk bersama atau gimana ya, tapi ini memang perlu dirundingkan berdua. Kartunya terbalik, di sini ada stuck. Mungkin kalian menemukan dalam hubungan kalian mungkin menemukan sesuatu yang stuck, terhenti gitu. Nikah nggak ya, tapi kayak stop, jadinya akhirnya menunggu dan mengamati aja tuh. Nah, kalau ini kalian diamkan terlalu lama, meskipun kalian mendapatkan mungkin pelajaran, perenungan dalam diri kalian, atau hal-hal yang bagus ya, tapi nggak begitu oke juga. Karena di sini meskipun kalian melihat oke lah ada masalah, oke aku bisa belajar, tapi kemungkinan kalian tidak bisa mempraktekannya atau membuat pelajaran-pelajaran. Mungkin kalian nemu teori, tapi kalian nggak benar-benar bisa mempraktekkan kayak gitu. Kalau di sini mohon maaf sebelumnya ya kalau misalnya kata-kata aku menyakiti, tapi ya nggak maksud sih sebenarnya, karena memang begitulah. Jadi kalian perlu berjuang satu sama lain bersama, dan tentunya perlu kepercayaan diri. Kalau nggak ada yang maju ya, antara si A atau si B, tapi jadinya susah gitu kalau nggak ada yang maju. Kalau nunggu-nunggu semua, belajar semua, cuma mengamati, perlu action. Tapi kalau misalnya kalian nggak maju ya gitu, rada susah sih memang. Lovernya kebalik, ada hambatan yang kemungkinan juga dalam diri kalian sih. Ini
aku bukan mengatakan berarti sini tidak ada hambatan dari luar. Setiap kasus tuh berbeda-beda ya, tapi lebih ke diri kalian yang ini beda sama file 2. Mungkin file 2 itu ada suatu hal dari luar, di file 3 sini ada sesuatu hal di dalam diri kalian yang perlu kepercayaan diri, perlu kalian mempraktekkan hal yang kalian pelajari kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah nih Three of Pentacles yang tidak kebalik. Ada perayaan. Jadi memang di sini kalian tuh bisa menikah. Ingat, kalian hanya perlu jalan untuk ini, jangan terlalu banyak memperhatikan doang gitu, tapi action. Bisa menikah, ada perayaan juga di kalian ya, satu sama lain. So pasti, dan memang di sini kelihatannya divine maskulin aja gitu yang melakukan perayaan atau ada suatu perayaan, tapi tentunya menikah tidak sendirian. Ya, ini kartu tentang perayaan, kartu tentang berkah dan juga restu dari gambarnya ya, aku karena membaca dari gambar juga itu. Jadi ya, kalian memang bisa bersama, cuma mungkin bukan sekarang dan perlu ada yang maju lebih dulu. Jadi itu kesimpulannya untuk file nomor 3. Bisa menikah, bisa, peluangnya lebih besar malah menikahnya daripada file nomor 1 dan nomor 2. Cuma perlu kembangin diri kalian aja, perlu ada yang berani maju dan juga mendengarkan ya, mendengarkan pendapat orang lain, berdiskusi. Kalau nemu stuck, kalau misalnya memang waktunya nunggu ya udah, belajar ya udah, tapi suatu saat gitu beranikan diri untuk mengambil tindakan. Kalau nggak, biar nggak stop gitu, biar nggak diam aja meskipun udah tahu teorinya. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 3 sekaligus file terakhir. Terima kasih telah menonton. Bye bye.